Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang semoga Allah merahmati dan memberi kita semua, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita bersama-sama untuk dapat melakukan salat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab beliau rahimahullah, yang mana kita masih dalam muqaddimah, yaitu pembahasan tentang keutamaan ilmu ya, dan orang yang belajar ilmu, yang mana kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allim kahadhihi min hadhihi wa jama'a baina musabbihah wallati yaliha syarikani fil ajr la khair fi sairin nas ba'du. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, telah kita sebutkan di awal pembahasan kitab ini, bisa jadi riwayat-riwayat yang dibawakan oleh beliau ada yang dhaif, ya, ada yang hasan dan yang semisalnya, tapi kami di sini tidak membahas riwayat, ya, karena ada riwayat pembahasan hadis lain, ya. Tetapi ketika kami dapati riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Nasa'i atau yang semisalnya, maka kami akan sebutkan ketika kami telah mendapatkannya. Kalau tidak, maka kita pegang yang dikuatkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-alim wal muta'allim, orang yang alim yaitu pengajar atau orang berilmu, wal muta'allim, dan yang mempelajari ilmu, kahadhihi wa hadhihi, ya, mengisyaratkan dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari apa ini, jari tengah, ya, syarikani fil ajr, ya, bersama dalam mendapatkan pahala, la khairi fi sairin nasi ba'du, tidak ada kebaikan, ya, setelahnya yang melebihi kedua ini. Ya, ini riwayat Imam Tabrani rahimahullah dalam Mu'jamul Kabir. Ya, beliau, yaitu Nabi SAW bersabda tentang besarnya keutamaan orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ya, dan pahala yang besar ini tidak bisa dilampaui oleh orang-orang setelahnya. Ya, dan orang yang berilmu, ya, ketika mengajarkan ilmu tentu butuh orang yang diajar, sebagaimana orang yang belajar butuh orang yang mengajarkan. Sebagaimana dalam dunia pendidikan kita ketahui bersama, ya, dalam dunia pendidikan dibutuhkan orang yang guru, murid, ya, dan pelajaran. Ya, kalau cuma guru aja ngomong sendiri, ya, begitu juga kalau murid tidak jelas mau ngapain. Sehingga keduanya saling membantu. Maka Nabi menyebutkan syarikani fil ajr, saling bersama dalam pahala. Ya, sehingga orang yang alim tadi bisa mendapatkan pahala dari mengajarkan, orang yang mempelajari ilmu bisa mendapatkan faedah dari orang yang mengajarkan ilmu. Wa qala sallallahu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya yang lain, ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalik wa la takunil khamis fatahlak. Jadilah engkau, ya, orang alim, jadilah engkau seorang ulama. Kalau tidak bisa, maka jadilah muta'allim, yang mempelajari ilmu. Atau kalau tidak bisa mempelajari ilmu, ya, karena disebut seorang muta'allim, penuntut ilmu ini memiliki syarat minimal bisa bahasa Arab dan usul fiqh, menguasai bahasa Arab dari nahwu, shorof dan balaghah, itu minimal, ya. Itu disebut sebagai penuntut ilmu, minimal kriteria zaman sekarang. Kita tidak membahas kriteria zaman Imam Ahmad, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lampau, ya. Hafal Quran, hadis, ya, hafal fatwa, ngerti nasikh mansuh, usul fiqh. Di zaman Imam Ahmad belum pantas disebut sebagai penuntut ilmu. Ya, sekarang sudah zaman telah berubah, ya.
Yang penting bisa bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ya usul fiqh mengerti, maka itu bisa disebut sebagai penuntut ilmu. Ya. Atau kalau tidak bisa, jadi mustami'an. Ya. Jadi orang yang mendengarkan ilmu. Ketika disebutkan mustami'an, ya ini menunjukkan bahwa mendengarkan dengan seksama. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Allah menyebutkan dengan fastami'u, dengarkanlah dengan seksama, bukan fasma'u. Kalau mendengar itu sekedar lewat. Ya lewat itu mendengar, fasma' dengarkan. Kalau fastami'u mendengar, diresapi dan dipahami. Ya, itu kriteria ketiga. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi yang mempelajari ilmu kepada orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang yang mendengarkan ilmu dengan seksama. Ya. Wala au muhibban lidzalik. Kalau tidak bisa jadi yang mendengarkan, setidaknya mencintai orang yang berilmu, mempelajari ilmu atau mendengarkan ilmu. Ya. Jadi mencintai mereka saja itu udah kriteria yang minimal. Ya. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan orang yang mempelajari ilmu merupakan yang akan mewarisi warisan para nabi. Kalau tidak bisa maka cintai mereka. Dan janganlah wala takunil khamis fatahlak. Jangan jadi yang kelima. Kalau engkau jadi yang kelima maka engkau akan binasa. Tidak disebutkan ya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, tapi kita dapati dalam riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, beliau mengatakan bahwa Ibnul Bar mengatakan al-khamis man la yuhibbuhum faqad abghadahum. Janganlah engkau menjadi yang kelima, ya, riwayat Abdul Bar diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, maknanya adalah orang yang tidak mencintai mereka, artinya membenci. Faqad abghadahum, maka mereka telah membenci mereka. Enggak suka sama orang alim, ya, dibenci orang alim, maka termasuk orang yang bisa binasa. Ini menunjukkan mulianya orang-orang berilmu. Ya, Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Penuntut ilmu pun demikian. Ya. Tapi yang kami jumpai riwayat ini mauquf kepada Ibnu Mas'ud dan juga Abu Darda. Ya. Riwayatnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mauquf. Ya. Hadisnya mauquf, tetapi maknanya sahih karena sahabat tidak akan berbicara kecuali memiliki ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilm wa 'allimuhun nas. Ya. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat ini juga mauquf kepada Ibnu Mas'ud, tidak sampai kepada Nabi, belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia. Ya, tentu sebelum mengajarkan harus mengamalkan terlebih dahulu. Ya, jangan kita keburu mengajarkan sebelum kita mengamalkan. Ya, bagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, atamuruna an-nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jazakallahu khair. Apakah atamuruna an-nas bil bir? Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa pada diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab, yaitu Al-Quran, ya. Atau ayat ini turun kepada orang Yahudi dan Nasrani, tapi hukumnya umum, ya, karena maknanya umum. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, tidaklah kalian memakai akal kalian berpikir. Allah menyindir dengan sindiran yang keras. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, sebagaimana dalam surat yang lain. Sungguh besar murka Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Jadi setelah kita memiliki ilmu, yang diperintahkan untuk mengamalkan terlebih dahulu, baru menyampaikan, baru bersabar atas gangguannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam Ats-Tsalatsatul Usul. Ya, di awal muqaddimah beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a mas'alah. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa rasuluh." Ya, ketahuilah yang semoga Allah merahmati kita semua. Dalam awal muqaddimah kitab beliau, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah dan Rasulnya.
wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu. Yang ketiga wasobru wa da'watu alaihi, dan mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu. Yang keempat wasobru ala adzafihi. Yang keempat adalah bersabar atas gangguan ketika menyampaikan ilmu. Pasti orang menyampaikan ilmu akan diganggu. Ya, kalau orang itu soleh, ya, orang itu baik, maka orang menyukainya, biasanya demikian. Tapi kalau orang itu muslih, membawa perubahan, kebaikan, maka akan dibenci. Mesti ada yang membenci. Kalau cuma soleh sendiri, ya, tidak menyampaikan ilmu, mesti tenang orang. Tetangganya mungkin akan senang. Tapi kalau udah muslih ini berarti melakukan perbaikan, ya, mesti ada yang benci. Makanya Syekh Abdul Wahab mengatakan wasobru ala adzafihi. Yang keempat adalah kuncinya bersabar ketika berdakwah. Tidak ada yang bisa terlepas dari gangguan ucapan manusia. Kalamun nas la yantahi walau kana himarul mahmulul fil yadi. Dalam ucapan-ucapan orang Arab disebutkan ucapan manusia la yantahi, tidak akan berhenti. Meskipun engkau mau baik seperti apa, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia tujuan yang tidak akan tercapai. Ya. Maka dalam ucapan Arab yang tadi, kalamun nas la yantahi, ucapan manusia tidak akan berhenti, enggak akan ada berhentinya. Walau kana himarun mahmulun fi yadi, meskipun engkau menggendong himar, keledai itu. Kenapa disebutkan mathal ini? Kan disebutkan dalam kisah mathal ini ada seorang, ya, punya keledai, bapak sama anak. Anaknya ditaruh di keledai. Ya. Kemudian orang bilang, kok bapaknya jalan, anaknya di keledai. Habis itu bapaknya di keledai, anaknya jalan. Bapaknya tidak tahu diri, anaknya suruh jalan. Habis itu dua-duanya naik keledai. Orang-orang bilang, kesian, udah keledai masih dinaikin dua orang, dua-duanya turun. Habis itu orang bilang, ada keledai kok dipakai, mana otaknya? Habis itu keluar kata-kata ini, kalamun nas la yantahi, ucapan manusia tidak ada selesainya. Walau kana himarun mahmulun fi yadi, meskipun engkau gendong himar itu, keledai, enggak bakal selesai, mesti ada omongan lagi. Itu ucapan manusia. Cari ridho manusia ada selesainya. Jadi belajar ilmu, amalkan dan sampaikan ilmu. Ya, ucapan manusia terserah, Allah yang menghisab. Al-yauma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini adalah hari banyak beramal. Kita beramal soleh sebisa kita yang kita lakukan. Tidak ada hisab sekarang, yang menghisab nanti, dan tidak ada amal lagi. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, riwayat ini mauquf yang kita bawakan kepada Ibnu Mas'ud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Nabi menyebutkan, ketika kalian marortum, ya, ketika ra'aitum, riwayat ini disebutkan wa idza ra'aitum, ketika kalian melihat riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u. Farta'u ini istilahnya untuk hewan biasanya, untuk burung, hinggap. Tapi Nabi menggunakan istilah ini artinya datang, mampir. Ya. Riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian lewat, ya, tadi mendengar. Ya. Yang tadi yang pertama wa idza ra'aitum, ketika kalian melihat taman-taman surga, mampir. Kalau Imam Tirmidzi menyebutkan wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ketika kalian lewat, bukan sekedar melihat tapi lewat, mampir. Kemudian para sahabat mengatakan, faqila ya Rasulullah ma riyadul jannah. Para sahabat menanyakan, apa itu makna riyadul jannah? Tamannya surga. Luar biasa, tamannya surga. Qala halaquz dzikr. Nabi menyebutkan adalah halaqah dzikir. Halaqah ilmu. Mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, mengkaji kitab-kitab ulama, itu termasuk dalam zikir. Karena kenapa? Tidaklah di majlis itu kecuali akan disebutkan nama Allah, disebutkan firman Allah, disebutkan nama Nabi, disebutkan salawat kepada Nabi, ya, disebutkan nama ulama, mendoakan ulama dan yang semisal. Akan banyak berzikir kita. Ya, bukan berarti harus duduk zikir, ya, bukan keharusan. Ya, kalau mau zikir di masjid terserah. Ya, tapi ini yang disebut riyadul jannah adalah halaqah dzikr, yaitu majelis ilmu. Kemudian Atha, salah seorang tabi'in, menyebutkan hiya majalisul halal wal haram. Atha menjelaskan makna halaqah dzikr itu apa? Majelis halal dan haram. Artinya mempelajari ini halal, ini haram, fikih, ilmu-ilmu yang lain.
Kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Bagaimana cara engkau jual beli, membeli. Ya. Saya dapati kisah dari teman di Yaman, wallahu alam ala sihhati, atas kesahihan khabarnya, bahwa di Hadramut, di pasar-pasar Hadramut, orang ini tidak boleh berdagang sampai selesai membahas kitab Minhajut Thalibin milik Imam Nawawi. Kita At-Nabi Suja saja belum selesai, mungkin baru Safinatun Najah. Ya. Di Yaman disebutkan orang tidak boleh dagang sampai selesai Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin tinggi, Pak. Setelah Fathul Mu'in masih ke atas lagi. Fathul Mu'in aja jarang orang mengkaji. Ya, kitab tinggi dalam madhab Syafi'i. Karena dia Hadramut bermadhab Syafi'i. Kenapa harus mengkaji kitab itu? Supaya ketika jual beli tahu ini haram, bukan sekadar lihat faedah ini dihitung dulu. Enggak ngelihat halal haram, yang penting faedah dulu. Ya, itu pentingnya kita mempelajari ilmu. Ya, makanya Imam Bukhari dalam kitab beliau ada bab khusus, babul ilmi qoblal qaul wal amal. Ada bab khusus tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum kita mau dagang, kita harus tahu hukumnya ini apa, supaya tidak jatuh kepada hal yang haram. Sebelum nikah, kalau belum nikah tidak wajib baca buku nikah, pusing nanti. Ya. Kalau sudah mau nikah, baca buku nikah. Dan yang semisalnya. Mau sholat, yang wajib adalah mempelajari sholat yang akan dia lakukan. Itu yang wajib. Ya, maka di sini disebutkan bagaimana jual beli, kaifa tusolli, bagaimana engkau sholat, harus tahu rukun sholat, ya, syaratnya sholat, mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat harus tahu. Ya, pernah ada satu masjid dulu, ketika sholat imamnya baca surat sisa satu ayat, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tidak baca ayat ini. Iya, imamnya ruku, lupa imamnya, makmumnya di belakang sholat, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kabar ini saya sendiri yang mendapati. Jadi makmumnya di belakang maksa imamnya suruh baca fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Imamnya gara-gara makmumnya ribut berdiri. Ya, berdiri lagi, batal, sholat itu batal. Misalkan kita baca Al-Baqarah, apa harus selesai 200 ayat itu? Ya enggak kan? Sama seperti wadduha, mau imam baca wadduha walaili idza saja, sudah selesai. Terserah imamnya, kok harus kembali lagi? Menandakan belum mengerti bab-bab yang seperti itu. Ya, imam sujud sahwi, imam makmum tidak mengerti sampai bilang mareh hak ini, ya. Lebih lagi sholat ini gimana? Ya, tidak usah belajar ilmu yang tinggi-tinggi sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang tabi'in datang kepada beliau radhiyallahu anha, tanya apa hukum ini. Aisyah kemudian menegur, buat apa engkau mempelajari banyak hukum? Pelajari satu hukum dulu, terapkan, baru engkau naik ke hukum-hukum yang lain. Terkadang kita mengkaji kitab tinggi-tinggi tapi kitab yang kecil belum. Bahas kitab fikih, Safinatun Najah, At-Nabi Suja, yang kecil. Yang penting kita tahu ini yang membatalkan sholat. Berbicara 2 huruf batal dalam madhab Syafi'i. Ya, gimana kalau bilang mareh, bukan cuma batal, harus sholat lagi, Pak. Ya, tidak ngerti karena imamnya lagi sujud sahwi. Kita harus mempelajari ilmu, bagaimana cara kita sholat, bagaimana tuzaki, bagaimana kita zakat yang benar. Ya, kalau misalkan zakat kaum muslimin di negeri ini dikelola dengan benar, tidak ada orang minta-minta, Pak. Karena kita tidak tahu cara zakat. Yang kita tahu cara zakat gimana, cuman bagi-bagi uang. Padahal ada cara dalam mengelola zakat dan yang semisal. Ya. Karena kurangnya ilmu. Wa kaifa tahuj, bagaimana berhaji, sehingga ketika haji atau umroh tidak lari, enggak membaca lagu kemerdekaan Indonesia. Lagi umroh, lagi haji baca. Harus kita mengetahui ilmu dalam permasalahan seperti ini, supaya ketika ibadah kita beribadah dengan benar. Minimal ada sandaran ucapan para ulama yang mu'tabar, yang diakui. Wa kaifa tankih, bagaimana engkau menikah? Ya, ini yang barusan dibahas. Kalau udah mau nikah baru baca kitab Adabuz Zafaf. Ya, baru dibahas. Kalau belum, enggak usah, berarti masih belum. Wa kaifa tutalik, bagaimana mentalak, sehingga kita mengetahui talak ini berapa, iddahnya berapa. Ya.
wa masbah dzalik, dan yang berhubungan dengan ilmu. Wa qala sallallahu Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'allamul ilma wa'malu bihi, belajarlah ilmu dan amalkanlah ilmu tadi. Ya, karena tidak mengamalkan ilmu itu berat. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menulis musnadnya, ya, kemudian beliau mendapati hadis bahwa Nabi berbekam dan memberi uang kepada orang yang membekam beliau dengan uang 2 dirham. Imam Ahmad tidak mau nulis dulu, takut. Sampai beliau manggil orang buat berbekam, dikasih 2 dirham, baru beliau tulis. Kita tidak banyak hadis yang lewat, banyak hadis yang kita baca, berapa hadis yang kita amalkan. Ya, penting mengamalkan ilmu, karena ilmu itu adalah hujjah lana wa hujjah alaina, hujjah untuk kita di hadapan Allah, kita memiliki ilmu, dan hujjah Allah untuk menyiksa kita karena kita tidak mengamalkan ilmu. Ya, jangan sekedar membanyak ilmu tapi tidak mengamalkan. Kita tahu ilmu, amalkan. Ya, langsung diamalkan kalau bisa. Wa qala Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi, yang maknanya adalah belajarlah ilmu dan jadilah engkau ahli ilmu. Yang orang memiliki ilmu dalam perbuatan dan amalannya, ya, harus mengetahui dasarnya ini apa, sebabnya ini apa, harus mengerti. Wa qala sallallahu Nabi Muhammad SAW bersabda, yang maknanya yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa damus syuhada. Ya. Di hari kiamat akan ditimbang kelak tintanya ulama buat menulis buku, wa damus syuhada, dan darahnya para syuhada yang mati syahid. Wallahu a'lam atas sihhati, atas kesahihan riwayatnya. Tapi ketika kita melihat seandainya ini sahih, maka kita akan jumpai, ya, di hari kiamat kelak sesuatu yang paling murah, istilahnya tinta, akan ditimbang dengan sesuatu yang paling mahal. Apa itu? Darah yang tidak boleh ditumpahkan dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan mulianya para ulama, orang-orang berilmu. Sampai tintanya pun ditimbang dengan darah para syuhada. Ya, meskipun para ulama berselisih apa yang kelak akan ditimbang di hari kiamat. Ada yang mengatakan badannya, ya, sebagaimana sahabat yang jatuh dari pohon, ditertawakan. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud yang jatuh dari pohon. Nabi mengatakan sesungguhnya, ya, kakinya Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada Jibal Uhud. Ya, sehingga para ulama mengatakan ditimbang adalah badannya. Ada yang menyebutkan tidak, yang ditimbang adalah amalannya, sebagaimana hadis di tokoh hadis yang menulis kalimat la ilaha illallah, sehingga yang ditimbang adalah amalannya, dan khilaf lainnya. Wallahu a'lam atas sihhati riwayah. Wa qala sallallahu Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'ubidallah bi syai'in afdalu min fikhi fid din. Nabi bersabda yang maknanya tidaklah Allah diibadahi, ya, tidak ada peribadatan kepada Allah yang lebih utama daripada paham urusan agama. Ya, karena seseorang yang beribadah dan didasari oleh ilmu tentu akan lebih mulia daripada orang yang beribadah hanya tidak mengerti dasar ilmunya apa. Ya. Jadi harus tahu kita dasar ilmu, gimana cara sholat yang benar, gimana cara haji dan semisalnya. La faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Sesungguhnya orang yang faqih, yang faham ilmu, satu orang faham ilmu itu lebih berat, ya, untuk setan ganggu daripada 1000 ahli ibadah. Ya, 1000 ahli ibadah hanya pintar ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Tapi orang berilmu tahu dasarnya ini apa, sehingga lebih berat setan untuk mengganggunya. Ya. Maka kita akan jumpai bagaimana Imam Ghazali misalkan rahimahullah, ya, beliau begitu keras kepada kaum tasawuf yang membuat hadis, ya, buat peribadatan seperti ini, buat peribadatan seperti ini, dan yang semisalnya. Ya. Dan perlu kita ketahui tasawuf ini terbagi menjadi 2. Ya, ada tasawuf yang sekedar warok, ya, hanya sekedar untuk peribadatan, ya, qanaah kepada dirinya, mencukupi atas rezeki. Ada tasawuf yang munharif, tasawuf yang nyeleweng. Ya, maka kita akan jumpai
Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Beliau memiliki kitab Masai, kitab Masai yang menjelaskan tentang mazhab atau akidah Imam Syafi'i. Ya, saya ada bukunya di rumah. Beliau punya kitab ini meriwayatkan dari Imam Al-Hakari. Imam Hakari adalah imam tasawuf, imam sufi besar, min kubara'it tasawuf, disebutkan oleh beliau dalam muqaddimah kitabnya. Kemudian ketika ditanya kepada beliau, beliau menjelaskan bahwa orang sufi terbagi menjadi dua. Ada yang sekedar warok saja, ya, untuk mencukupkan dirinya. Ada yang munharif, yang kerjanya ngerusak agama. Maka yang munharif ini yang berdosa, yang diingkari. Tapi yang warok untuk mencintai dirinya saja, maka tidak disebut demikian. Ya, itu penjelasan Imam Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam kitab beliau yang menjelaskan tentang manhaj Imam Syafi'i. Sehingga ketika kita melihat di sini, mungkin ada orang yang beribadah dengan membuat-buat hadis. Maka ini berbahaya. Saya pernah dapati kisah dari Syekh Kamali hafizahullah. Beliau menceritakan, membawakan riwayat dahulu, ya, di zaman para ulama-ulama terdahulu ada orang dengar satu hadis, kemudian kaget. Hadis ini kamu dengar dari siapa? Dari fulan, berangkat ke fulan. Dengar dari siapa? Berangkat ke fulan. Terus putar, saya lupa ke daerah mana. Tapi saya tahu inti kisahnya. Ingat inti kisahnya. Setelah sampai ke ujungnya, ternyata dia dapati yang diriwayatkan hadis dari dirinya adalah seorang tasawuf yang gulat, yang melampaui batas, yang membuat hadis tentang ibadah, suatu ibadah, ya. Karena kenapa dia buat hadis ini? Karena ngelihat kaumnya dah taat, sehingga dibuat hadis. Ya, Nabi bersabda demikian. Nih, niatnya untuk memperbaiki, tapi salah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas diriku dengan sengaja, maka siapkan kursinya di neraka, kata Nabi. Jadi tidak boleh buat hadis. Ya, suatu hal dusta kepada Nabi. Ya, jadi di sini seseorang yang ahli fikih, memiliki ilmu, lebih berat untuk setan ganggu daripada orang yang sekedar ahli ibadah saja. Maka kita tahu hadis yang membunuh 100 nyawa. Sebabnya apa? Datang kepada orang ahli ibadah, apakah aku bisa bertobat? Tidak ada pintu tobat. Dibunuh 100 nyawa sekali. Ketika datang kepada orang berilmu, ditanya apakah ada bagiku tobat? Ada, hijrah. Ya, hijrah, kemudian malaikat pun bersengketa, akhirnya dia masuk ke dalam surga karena lebih dekat kepada tempat yang akan dia datangi. Itu fungsinya ilmu. Tidak asal bicara. Nih, maka Syekhina Syekh Hamid Al-Bukhari, guru kami Syekh Hamid Bukhari mengatakan, man kathura ilmuhu qalla inkaruh wa man qalla ilmuhu kathura inkaruh. Barang siapa yang banyak ilmunya, dia akan ribut terus, dia akan banyak pengingkarannya. Dan barang siapa yang sedikit ilmunya, maka akan selalu mengingkari. Ngelihat sedikit ribut, sedikit ribut. Bisa jadi ilmu kita masih kurang. Makanya demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, yushfa'u yaumal qiyamah, akan diberi syafaat hari kiamat, akan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tiga jenis orang. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, dan para ulama, wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Entah mati syahid di dunia atau mati syahid di akhirat, atau mati syahid dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat misalkan di medan perang. Ya, mati syahid di dunia tujuan jihadnya supaya dapat ghanimah, dapat budak wanita misalkan, tujuan duniawi. Atau syahid akhirat misalkan orang sakit perut, tenggelam, terbakar, itu demikian. Ya. Ruya anal ulama, diriwayatkan bahwa ulama yaumal qiyamah ala manabir min nur. Diriwayatkan bahwa di hari kiamat para ulama diberikan mimbar, tempat yang tinggi yang terbuat dari cahaya. Wa nukilal Qadhi Husain fi awali ta'liqatihi. Qadhi Husain rahimahullah dalam awal kitab beliau Ta'liqat disebutkan annahu ruwiya anin Nabi Muhammad sallallahu annahu qala man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama khata'ihi ayyama hayatihi. Barang siapa, dalam awal kitab Ta'liqat beliau, riwayat ini dipersiskan oleh para ulama, banyak yang mendhaifkan. Barang siapa yang mencintai para ulama, ilmu dan ulama, maka tidak dituliskan dosa bagi dirinya sepanjang hidupnya. Ya, seandainya kita mau memaknai
Ya, ketika seseorang mencintai ulama, mencintai ilmu, otomatis dia akan menjauhi apa yang dilarang oleh para ulama dan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh para ulama, sehingga akan jauh dosa yang dia lakukan. Ya, dia akan terbebas, dalam artian akan terlepas dari dosa-dosa yang mungkin dia lakukan. Ya, para ulama menjelaskan Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan khamr, dia jauhi. Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan zakat dan yang semisalnya dia lakukan, otomatis kehidupannya akan semakin berkurang dosa-dosanya. Ya, kalau kita mau memaknai seandainya ulama mensahihkan hadis ini, maka maknanya bisa jadi demikian. Tapi kalau didhaifkan sudah. Ya. Kemudian waruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man shalla khalfa alimin, barang siapa yang salat di belakang orang alim, fakana ma shalla khalfan nabi, seakan-akan dia salat di belakang nabi. Wa man shalla khalfan nabi faqad ghufira lahu ma qadama min dzambi. Riwayat ini juga didhaifkan oleh para ulama. Barang siapa yang salat di belakang orang alim ulama, maka seakan-akan dia salat di belakang nabi. Dan barang siapa yang salat di belakang nabi, maka dosanya telah diampuni. Ya, hadisnya dhaif. Tapi seandainya kita mau memaknai orang yang sholat di belakang ulama, seakan-akan sholat di belakang Nabi, karena para ulama merupakan pewaris para Nabi. Dan barang siapa yang sholat di belakang Nabi, maka dosanya telah diampuni, karena para sahabat telah diampuni dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ya. Karena kita ketahui di zaman dahulu tidak mudah, ya, seperti zaman sekarang buka hadis sahih. Ya. Syekh Masyari ini keliling mencari ilmu, dan riwayat-riwayat yang beliau bawakan biasanya nanti kembalinya kepada kitab Ihya Ulumuddin milik Imam Ghazali rahimahullah. Dan kita ketahui beberapa tergelincirnya beliau dalam permasalahan hadis. Ya. Tapi kita tetap menghormati sebagaimana ulama. Ya. Karena sebab ilmu di zaman itu dicari tidak seperti zaman sekarang, ilmunya di Google, dengan Google apa hadisnya buka mudah. Zaman dahulu tidak. Ya, juhud para ulama berbeda dengan kita. Wa fi hadis Ibnu Abi Dzar, dalam hadisnya Abi Dzar, riwayatnya mauquf, anna huduru majlis dzikr afdalu min salati alfi rakaatin wa syuhudi alfi jinazatin wa iyadatu alfi maridin. Sesungguhnya menghadiri majlis zikir ini lebih utama daripada salat 1000 rakaat, ya. Menghadiri 1000 jenazah dan menjenguk orang yang sakit. Ini diriwayatkan dalam Ihya Ulumuddin dan ulama mendhaifkannya. Ulama mendhaifkannya. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at milik beliau tentang kedhaifan riwayat ini. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, anna rajul la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz-dzunub mithla jabali tihamah mithlu jibali tihamah wa idza sami'a al-alim khafa wastarja an dzunubihi in sarafa ila manzilihi laisa alaihi dzanbun. Umar bin Khattab mengatakan, ya, bahwa seseorang yang memiliki dosa sebesar gunung Tihamah, ya, keluar dari rumahnya ketika dia hadir di majelis ilmu, ketika hadir di sana dia mendengar seorang alim menyampaikan ilmu tentang ancaman, ya, neraka dan semisalnya, larangan-larangan dan tentang perintah-perintah, sehingga dia takut. Seakan-akan dia pulang ke rumahnya, ya, laisa alaihi dzanbun, dia tidak memiliki dosa. Yang saya pahami dari riwayat ini berarti orang itu pulang dengan rasa takut kepada Allah dan penuh taubat. Dan tentu ketika pulang dengan takut dan penuh taubat, dia dihapuskan dosanya. At-taibu kaman la dzanbalah, dalam riwayat Nabi menyebutkan seseorang bertaubat seakan-akan tidak memiliki dosa. Ya. Dilanjutkan, wa qala Ali kafa bil ilmi syarafan, cukuplah tanda ilmu ini sesuatu yang mulia. Ya, ilmu ini bisa kita ketahui kemuliaannya dari apa? An yadda'i man la yuhsinuhu, seseorang yang tidak memiliki ilmu senang kalau dipanggil orang berilmu. Ya. Orang baru taubat dipanggil ustaz, senang, Pak. Ya. Orang baru kembali dari kemaksiatannya, ya, pakaian sudah masya Allah, ustaz, senang. Orang yang tidak pintar ilmu pun senang dipanggil orang yang berilmu.
Wa kafa bil jahli dzamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Dan cukuplah kebodohan itu sebagai bentuk kehinaan. Karena orang yang bodoh sekalipun tidak mau dipanggil bodoh. Ada orang bodoh mau dipanggil bodoh. Ngamuk, Pak. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini mulia. Sampai orang bodoh pun tidak mau dipanggil bodoh. Orang bodoh senang dipanggil orang berilmu. Wa ansyada fi ma'nahu, dan Ali menyenandungkan bait syair yang beliau mengatakan kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu. Cukuplah syarafan, kemuliaan, ya. Orang yang bodoh senang dipanggil orang berilmu, ya. Meskipun ilmunya by Google, baru ngerti ilmu, mungkin buka Google debat, oh terima kasih Ustaz, sering kita jumpai di media sosial, ya. Via copy paste saja, ya. Bantah ini langsung, ya. Syukron Ustaz, jazakallah khair. Padahal copy paste, kelihatan dari tulisannya, tidak mungkin orang nulis sepanjang gitu, kecuali copy paste, dan tidak dikasih situsnya dari mana. Kalau dikasih tahu kan nggak jadi disebut Ustaz. Padahal termasuk min barokatil ilmi, kata para ulama, i'adatuhu ila ahli. Di antara keberkahan ilmu, kalian menyampaikan ilmu itu dari mana kalian dapatkan. Misalkan saya dapatkan ilmu dari Syekh Kamal yang saya sebutkan tadi, saya sebutkan. Supaya apa? Berkah. Jadi masih nempel di otak. Kalau copy paste coba lihat, yang hasil di copy 5 menit barusan sekarang suruh ulang, lupa. Tidak berkah. Ya. Dan cukuplah, ya, orang berilmu itu, ya, syarafan, cukuplah kemuliaan ilmu, bahwa orang yang bodoh tidak senang dipanggil. Orang yang bodoh senang dipanggil bahwa dia sebagai orang berilmu. Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu, dan dia senang, ya, dia ini bahagia kalau orang bodoh tadi disebut sebagai orang berilmu. Tidak sedikit orang bodoh senang disebut sebagai orang berilmu. Ustaz Imam rahimahullah, guru kami Ustaz Imam rahimahullah, beliau menyebutkan ketika saya baru pulang dari Madinah dahulu, saya sampai ke Indonesia dipanggil Ustaz, saya malu karena ilmu saya belum sampai ke derajat itu. Ya. Ini menunjukkan luar biasanya orang-orang berilmu. Ya. Bahkan ketika tanya orang-orang, kita berbicara sama orang berilmu akan mengatakan tanya pada ulama, padahal dia orang berilmu. Sebagaimana kisahnya Imam Ahmad rahimahullah. Ketika ditanya oleh murid-murid beliau, apa hukumnya ini? Imam Ahmad mengatakan is'alil ulama, tanya ulama. Di zaman itu Imam Ahmad merupakan ulamanya para ulama. Tapi masih bilang tanya kepada ulama. Kalau kita ditanya mungkin apa hukumnya ini, ditanya 10 kita jawab 100 mungkin. Ya. Berhati-hati dalam menjawab ilmu. Ya. Karena sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, seandainya bukan sebab Allah akan yang maknanya, ya, seandainya bukan dengan sebab Allah akan menyiksa orang-orang yang menutup ilmu, maka aku tidak akan menyampaikan ilmu. Ya, karena Allah akan menyiksa orang berilmu tapi menyembunyikan ilmu. Beliau mengatakan kalau bukan dengan sebab ancaman Allah ini dan Rasulnya, aku tidak akan berbicara urusan ilmu karena takut. Nih, lihat para ulama. Dan demikian orang yang belum mencapai derajat para ulama seperti kita yang ada zaman sekarang ini, ya, lebih berani ngomong daripada lebih berani diam. Karena marhalah tahapan untuk ilmu itu ada 3. Yang pertama, baru berilmu merasa buku ini lebih kecil daripada dirinya. Yang kedua, ngerasa ilmu sama dirinya sama. Yang ketiga, dia merasa ilmu itu lebih besar daripada dirinya. Ya, kalau kita masih suka ngomong urusan ilmu, ya, suka berfatwa tanpa dasar ilmu, mungkin kita termasuk dalam marhalah yang pertama, tahapan pertama, yang masih merasa ilmu ini lebih kecil daripada diri kita. Ya. Kemudian bait syair yang selanjutnya, wa yakfi khumulan la bil jahalati annani ura'i ma ta'unsibu ilahi waghdabu. Dan cukuplah kehinaan bagi orang yang bodoh. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, annani, sesungguhnya diriku tidak nyaman ketika aku disandarkan kepada kebodohan dan aku akan marah. Ya, meskipun orang tidak ngerti, kita misalkan ada orang diskusi, kemudian dibilang bodoh kamu, tidak ngerti, marah dia. Ya, kemudian dia akan membahas pelajarannya dulu. Saya ini udah tamat ini, tamat tapi tidak ngerti. Ya, bisa jadi demikian.
Kemudian Ibnu Zubair mengatakan anna Abu Bakar kataba ilayya wa ana bil Iraq. Ibnu Zubair mengatakan telah menuliskan surat kepadaku sedangkan aku ada di Irak. Abu Bakar menuliskan surat kepadaku sedangkan aku pada waktu itu berdomisili di Irak. Ya bunayya 'alaika bil ilmi fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza istaghnaita kana jamalan. Wahai pemuda, wahai anak kecil, wahai anakku, bagimu pelajarilah ilmu. Sesungguhnya seandainya engkau adalah orang yang fakir, tidak punya duit, maka ilmu itu adalah harta yang luar biasa bagi dirimu. Dan seandainya engkau orang yang memiliki banyak harta, kelebihan harta, maka itu merupakan perhiasan bagi dirimu, kebutuhan tersier istilahnya. Ya, udah cukup, ada yang pelengkap, ada mobilnya, ada rumah mewahnya, demikian. Permisalan kalau urusan duniawi. Ya, seandainya engkau ini fakir, tidak punya ilmu, maka ilmu ini ibaratnya adalah harta buat dirimu. Ya. Seandainya engkau kaya, maka itu adalah perhiasan bagi orang yang memiliki harta. Maka kita lihat para ulama meskipun fakir, innamal faqihul fakir, dalam ucapan bait syair sesungguhnya disebutkan orang yang faqih itu biasanya fakir. Ya. Kemudian lanjutan bait syairnya, tapi saya ingat maknanya. Tetapi ya, orang fakih itu roknya ngelingker, ya, hak itu kan bulat Pak. Fakih pakai hak itu kan bulat. Maka disebutkan sesungguhnya orang fakih itu fakir. Fakih pakai hak, fakir. Ya, haknya itu lepas talinya. Jadi fakir, jadi rok. Ngerti kan? Ya. Karena hak itu bulat. Kalau mau jadi rok gimana? Lepas talinya jadi kebuka, jadi huruf rok. Makanya orang fakih itu fakir, biasanya demikian. Jarang orang fakih tapi kaya, kehitung jari. Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan yang semisalnya kaya, memang orang-orang top, ya. Tapi kebanyakan fakir. Kemudian dilanjutkan, qala Wahab ibn Munabbih yatasha'ab minal ilmi syaraf wa in kana sahibuhu dani'an wal izzu wa in kana muhanan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana fakiran wal mahana wa in kana wadhi'an wa ansyada fi ma'na. Wahab ibn Munabbih mengatakan terpancar dari ilmu ini syaraf, kemuliaan. Wa in kana sahibuhu dani'an, meskipun orangnya itu mungkin orang yang lemah, tidak dihargai. Tapi kalau dia berilmu akan dihargai. Ya. Dan wal izzu, kemuliaan, wa in kana muhanan, kemuliaan, meskipun mungkin di kaumnya dia dihinakan, dia menjadi orang yang mulia. Nah, kita akan jumpai ulama-ulama terdahulu bahkan sampai zaman sekarang, ya. Di Indonesia Pak, banyak musnid, yaitu orang pemberi sanad dalam hadis, kitab-kitab ulama, itu orangnya kalau kita lihat biasa-biasa saja. Ya, sebagaimana misalkan yang sudah meninggal, yang mendapatkan titel musnid dunia, ya, yang pemegang sanad banyak di dunia, misalkan adalah Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang, Syekh Yasin rahimahullah. Beliau ketika safar untuk ilmu, ya, ketika tidak punya bekal di pasar, beliau jadi kuli angkut, ya, diangkat di badannya. Udah ada bekal, jalan lagi. Beliau memiliki kurang lebih 700 apa 800 guru, saya lupa. 800 guru. Ya, kalau kita lihat penampilannya, ada fotonya. Coba cari di internet, Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau diakui sama ulama dunia. Karena sebab beliaulah para ulama menjelaskan, dengan sebab beliaulah ulama-ulama Indonesia dikenal sampai keluar. Saking luar biasanya. Ya, kalau kita lihat, ya, seperti bukan orang alim yang wah luar biasa. Kalau duduk biasa, nih, penampilannya biasa. Tapi di sini disebutkan, ya, wal izzu wa in kana muhanan. Bisa jadi dulunya enggak dianggap, tapi setelah ulama mengenal beliau sebagai musnid dunia, memiliki banyak sanad hadis di dunia, maka kalian akan mengetahui itu orang yang mulia. Bahkan Syekhina Syekh Hamid Bukhari, beliau memiliki sanad ke guru Syekh Yasin Fadani. Bahkan kalau saya baca ada di grup-grup sanad hadis, ya, kita akan jumpai halkana fihi Syekh Yasin Fadani, akan ditanya apakah di riwayat itu ada Syekh Yasin Fadani, orang luar negeri Pak, bukan orang Indonesia. Orang Indonesianya tidak tahu. Ya, tapi orang luar negeri tahu karena sanad beliau begitu tinggi, dimuliakan.
Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan dekat meskipun hakikatnya dia jauh. Kenapa bisa dekat? Karena orang datang nyambangin buat minta ilmu kepada dirinya. Ya. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Hakikatnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Hanya Imam Malik rahimahullah ketika dipanggil sama khalifah, beliau tidak mau. Suruh duduk, ajarin diriku ilmu, tidak mau Imam Malik. Tidak mau. Kalau kamu mau datang ke masjid, aku ngisi halaqah di masjid. Ya sudah, aku mau datang ke masjid, sediakan aku kursi sebelah dirimu. Tidak mau Imam Malik. Kalau kamu mau duduk sama orang yang belajar. Setelah itu ketika datang khalifah duduk di sebelah Imam Malik pun ngelirik, ya, Imam Malik wibawa luar biasa. Ya, sampai muridnya takut ngebuka lembaran kayak gini, takut suara, sampai dibuka pelan-pelan. Ya, ketika ngelihat hal seperti itu khalifah, kalau Imam Malik tidak suka, maka khalifah langsung duduk di bawah, diajarkan sama Imam Malik. Itu wibawanya orang berilmu. Ya. Tidak seperti zaman sekarang. Ya. Orang berilmu pun disakiti dan yang semisalnya. Ya. Sehingga ketika jauh orang akan mendatangi menuntut ilmu. Imam Syafi'i datang menuntut ilmu kepada Imam Malik, jauh-jauh. Kemudian Imam Syafi'i datang kepada Abul Hasan Syaibani, muridnya Abu Hanifah, jauh lagi ke Kufah, dan seterusnya. Ya, ilmu itu didatangi sehingga ilmu itu berkah. Tentu di zaman sekarang alhamdulillah ada media dan yang semisalnya, tapi beda keberkahan duduk di majelis ilmu sama mempelajari melalui media dan semisalnya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan wal ghina wa in kana fakiran, kekayaan, kecukupan seandainya ini orangnya adalah fakir. Wal mahabah wa in kana wadhi'an, dan dapat membuat orang menjadi takut, ya, sungkan kepada dirinya seandainya dia adalah orang yang tampaknya tidak memiliki kehormatan. Wa ansyada fi makna, kemudian menyenandungkan yang maknanya al ilmu balligh qauman dzarwatasy syaraf. Ya. Sesungguhnya ilmu akan menyampaikan orang yang mempelajarinya dzarwatasy syaraf, kedudukan yang begitu tinggi. Wa sahibul ilmi mahfuzun minat talaf. Ya. Seorang yang memiliki ilmu akan terjaga dari kerusakan. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Tafadhol. Kita lanjutkan, masih ada 7 menit. Al ilmu yurfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdumu baitan al izz wasyaraf. Sesungguhnya ilmu itu akan membuat rumah, ya, yang tidak memiliki tiang itu berdiri tegak, ya, sebagaimana rumah Nabi biasa, tapi dengan ilmu, amal, iman dan yang semisalnya membuat tegak, sehingga tidak ada keluhan istri-istri beliau ada beres, ada ini, diam, apa sah, ya, dengan ilmu, dengan ketakwaan, ya. Wal jahlu yahdimu baitan al-izz wasyaraf, karena dan dengan kebodohan akan menghancurkan rumah semulia apapun. Nah, kita akan jumpai terkadang tidak sedikit orang yang memiliki kemewahan harta tapi tidak tenang hidupnya. Ya, dasarnya ilmu maka semua akan tenang. Ya. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha kita jumpai tidak pernah Aisyah mengeluh akan perekonomiannya. Ya. Ada riwayat Aisyah mengatakan bahwa di rumah tidak ada makanan, tapi fungsinya untuk menjelaskan bolehnya niat di pagi hari bagi puasa sunnah. Ya. Ada riwayat bahwa Aisyah mengatakan di rumahku tidak ada makanan, sehingga Nabi mengatakan faidzan inni shaim. Kalau demikian aku mau puasa. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan hukum. Kalau boleh puasa sunnah, niatnya di pagi hari. Fungsinya buat itu, bukan untuk mengeluh. Beda sama orang zaman sekarang, istri-istri zaman sekarang tidak punya duit ngeluh. Ya, kurang dibangun di atas keimanan. Kita tambah sedikit lagi. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani, Abu Muslim Khawlani mengatakan al-ulama fil ardi mithlun nujum wa fis sama'i idza badatin nas ihtadau biha wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Ulama di bumi ini sebagaimana bintang. Ya, kalau ada bintang maka orang akan mengetahui arahnya kemana. Tapi kalau tidak ada maka orang akan kebingungan. Wa ansyada fi makna. Ya, wa idza khafiyat artinya kalau tidak tampak bintang itu orang akan kebingungan mau kemana. Wa ansyada fi makna, kemudian dia menyandarkan syair yang maknanya mal ilmu fasluk haitsu ma salakal ilm wa anhu fakashif kullu man indahu faham. Dan dengan ilmu
maka jadikanlah ilmu ini petunjuk bagimu kemana engkau akan berjalan. Kita mau beribadah, kita harus tahu gimana cara beribadahnya. Ya, sebagaimana kita mau ke Surabaya harus tahu jalan ke Surabaya itu lewat mana. Jangan berangkat ke Sumeneb kemudian nyebrang. Ya, harus tahu jalannya kemana. Wa anhu fakashif kullu man indahu faham. Dan dengan ilmu pula maka terangkanlah ilmu, ajarkanlah ilmu kepada orang yang mau diajarkan. Kalau tidak mau diajarin sudah, tidak usah ngotot. Ya, terkadang orang udah ngajarin ilmu, yang diajarin tidak mau, dia ngotot. Ya, tugas kita wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya, tidaklah ada bagimu Muhammad tugas kecuali hanya untuk menyampaikan saja. Fa fihi jala'ul qulubi minal ama wa aunun 'alad dinil ladzi amruhu hatam. Dan dengan ilmu tadi akan menjadi penerang bagi hati yang buta dan pertolongan ya atas perkara agama yang tidak ada alasan untuk ditinggalkan ya, dengan ilmu. Fa khalid ruwatul ilmi washab khiyaruhum fa suhbatuhum zainun wa khiltatuhumul ghunumu wa khiltatuhum ghunmu. Dan pergaulilah, yaitu barengilah orang berilmu, karena dengan mempergauli orang berilmu maka engkau akan menjadi indah dengan sebab ilmu. Barengin ulama ya, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ada muridnya yang membarengin, yang meriwayatkan riwayat-riwayat dari Imam Nawawi, yang nyuapin Imam Nawawi malah ya, karena mau. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Akhi lan tanalul ilmu illa bi sittatin saunbika bi tafsilihi bi bayanin." Dalam diwannya beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menjelaskan dengan penjelasan. Salah satunya adalah wasuhbatul ustadzi, membarengi orang berilmu, ustadznya, gurunya. La ta'duwanna aynaika anhum fa innahumu nujumul huda wa in ghaba najmu bada najmu." Ya, dan janganlah engkau kelewatan dari membarengi mereka. Artinya jangan sampai kelepasan. Mereka kemana temenin. Ya, karena sebagaimana ya, bintang memberikan petunjuk, ketika hilang bintang maka cari bintang yang lain. Ustadznya mati, ikutin ustadz yang lain. Ya, guru yang lain. Fa wallahi laulal ilmu mattadha huda walalaha min ghaibinil umur lana rosam. Dan demi Allah, kalau bukan sebab ilmu, mattadhal huda, kita tidak bisa mendapatkan hidayah ini. Walalaha min ghaibil umur lana rosam, dan tidak akan bersinar suatu perkara yang tersembunyi. Kita tidak bisa tahu cara ngaji, cara membaca kitab kecuali setelah kita mempelajari ilmu kepada para ulama. Gimana kita bisa dikasih kitab ngebuka? Tidak bisa. Gimana kita bisa ngaji kalau gak ada orang yang membimbing? Percuma. Demikian fungsinya ilmu dan ulama. Mungkin sampai sini sampaikan. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silahkan. Masalah imam tadi, keliru. Ada kejadian sholat subuh. Rakaat pertama setelah sujud bangun, imamnya terjatuh. Setengah dibawalah ke belakang. Ada imam pengganti, tapi diulang dari depan. Yang benar diteruskan apa diteruskan? Diteruskan. Teruskan. Fungsinya imam itu ketika ada di belakangnya maju untuk meneruskan. Wallahu a'lam, yang kami ketahui demikian. Tapi ini ulang dari depan. Berarti sholat baru. Dia sholat baru. Wallahu a'lam, yang kami ketahui yang di belakang ditarik, yang di belakang imam adalah liyalini ulil nuha minkum au kama salam. Di belakangku adalah ulil ahlami minkum. Yang di belakangku adalah orang yang memiliki akal, ulil nuha minkum. Pertanyaan yang lain? Sudah, Pak. Ya. Kita tutup sampai sini. Ada benar dengan Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena Quran yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.